Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walafiat. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film superhero yang telah ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, yaitu Black Adam, yang baru-baru ini dirilis di bioskop. Sebelum menonton, mohon dukungannya ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Sekarang, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah daerah bernama Handak yang dikuasai oleh seorang raja bernama Sabak. Raja Sabak sangat terobsesi dengan kekuatan dari iblis di neraka. Untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus mengumpulkan batu Eternium untuk dibuat menjadi sebuah mahkota. Ia pun memperbudak seluruh rakyatnya hanya sekedar untuk mencari Eternium tersebut. Salah seorang dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut. Namun, bukannya dibebaskan, ia malah dibunuh oleh prajurit si raja, dan itu dilihat oleh seorang anak. Si anak yang melihat ketidakadilan tersebut, langsung mencuri batu tersebut yang membuatnya dihukum mati oleh sang raja. Namun, si bocah ternyata dipilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang champion atau seorang juara. Sang raja sudah mendapatkan mahkotanya, namun ia tak sempat memakainya karena sudah terlanjur terbunuh. Scene beralih ke masa kini, di mana Handak ternyata masih belum merdeka, karena kini dijajah oleh organisasi kriminal yang bernama Intergang. Dan untuk masuk sana saja, perlu dilakukan pemeriksaan. Di malam itu, ada sekelompok arkeolog yang berencana mencari di mana letak mahkota Sabak, yang tepatnya berada di pegunungan Handak. Mereka bernama Adriana Thomas sebagai ahli arkeolog, ada juga Karim sebagai saudara dari Adriana, serta dua rekan timnya, yaitu Ismail dan Samir. Mereka masuk dan menjelajahi gua yang berada di kaki pegunungan. Dan di sisi lain, si Karim menunggu di mobilnya. Si Samir tiba-tiba jatuh, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Intergang. Di dalam gua, Adriana dan Ismail melihat sebuah batu berbentuk makam yang bertuliskan, "Jangan kau ucapkan kalau ingin ia tak bangun." Begitulah kira-kira artinya. Dan akhirnya, Adriana berhasil mendapatkan mahkota itu. Namun, sialnya, Karim dan Ismail ditahan oleh Intergang. Sehingga, Adriana memiliki ide untuk mengucapkan mantra yang ada di makam batu tersebut. Dan tiba-tiba, ternyata itu adalah makam Ted Adam, si anak yang berada di awal cerita tadi. Dan ia menghabisi seluruh anggota Intergang yang terdapat di sana. Karim dan Adriana mendapatkan mahkota itu, dan mereka berusaha kabur. Namun, mereka terus dikejar oleh Intergang. Namun, untungnya ada Black Adam yang membantai seluruh pasukan Intergang tersebut. Bahkan, Black Adam bisa menangkap sebuah roket launcher. Namun, karena roket itu terbuat dari Eternium yang membuat Adam terluka, sehingga Adam pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Ismail masih hidup, dan dia merupakan salah satu dari Intergang yang berusaha mendapatkan mahkota tersebut. Scene berpindah kepada Hawkman
yang disuruh oleh Amanda Waller untuk menangkap Black Adam bersama timnya, yaitu Justice of Society. Justice of Society ini berisi Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan juga Atom Smasher. Dan mereka langsung berangkat untuk mencari Black Adam. Black Adam yang terbangun dari pingsannya mendapati dirinya berada di sebuah ruangan bersama seorang anak kecil, yaitu anak dari Adriana. Kita panggil saja dia Acil atau anak kecil. Black Adam merasa asing dengan tempat ini, dan si Acil menjelaskan kalau Adam sebenarnya telah terkubur selama 5.000 tahun, dan kini ia dibebaskan oleh Adriana. Adam yang tergolong manusia kuno, ia pun tidak tahu dengan masa kini, sehingga ia berbuat sesuka hatinya. Di sana, Adriana dan Acil menjelaskan kalau Adam adalah superhero yang dapat membantu warga Handak untuk bebas dari jajahan Intergang. Namun, sepertinya Adam tidak mau menjadi seorang superhero. Si Acil terus membujuk Adam agar menjadi seorang superhero, karena Handak sangat membutuhkan seorang superhero. Para netizen Handak bingung melihat seorang yang bisa terbang, dan Adam terbang menuju patung kehormatan untuk dirinya. Si Acil mengambil radio milik pasukan Intergang, mengatakan kalau Handak kini mempunyai superhero. Namun, si Acil akhirnya tertangkap oleh pasukan Intergang. Beruntung ada Adriana yang datang tepat waktu, dan juga Adam yang telah datang. Dia pun kembali bertarung melawan pasukan Intergang. Dengan kekuatan supernya, Adam dengan sangat mudah menghancurkan pasukan-pasukan Intergang. Di saat ingin menjatuhkan 2 orang prajurit Intergang, Hawkman datang untuk menyelamatkan mereka, dan sempat berunding. Hawkman dan Dr. Fate meminta Adam untuk menyerah saja, karena mereka anggap Adam ini sebagai ancaman. Namun Adam menolak, dan pertarungan antara Black Adam dan juga Justice of Society pun dimulai. Sempat terjatuh, Adam kembali bangkit, namun ia harus menghadapi Cylon yang menggunakan kekuatan anginnya untuk menyerang Adam. Mengetahui kalau Adriana memiliki mahkota sabak, Dr. Fate ingin menemui Adriana, namun ia harus mengurus Adam terlebih dahulu. Ia gunakan kekuatan Dr. Strange, ia terus menahan Adam. Namun, Adam terlalu OP, sehingga masih mampu bertahan. Tiba-tiba, Atom Smasher dengan tubuh besarnya berhasil menahan Adam. Tapi itu sebentar, karena Adam masih sadar. Warga Handak merasa Adam telah menyelamatkan mereka, namun Adam terbang ke reruntuhan istana. Setelah itu, Dr. Fate meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota itu, dengan maksud untuk mengamankannya. Namun, mahkotanya telah dibawa oleh si Acil. Kemudian, Adriana menyarankan agar mereka berunding dengan Adam dan berbicara baik-baik dengannya. Kita flashback ke adegan di mana Black Adam dengan amarahnya membantai sang Raja Sabak menggunakan kekuatan supernya tanpa terkendali. Sehingga, melihat hal itu, para penyihir agung menjadi murka karena Adam sangat tidak bertanggung jawab dan menghukumnya ke dalam makam yang dimana nantinya Adriana lah yang membebaskannya. Di rumah si Acil, dia terkejut melihat Ismail yang katanya mati kini masih hidup, dan Ismail langsung meminta mahkota itu.
Karim menahan Ismail. Di sisi lain, Hawkman dan yang lain tiba untuk berunding dengan Black Adam. Namun, itu tidak berjalan dengan baik, karena si Acil tiba-tiba menelpon Adriana, dan dia bilang kalau Intergang kini sedang mengejarnya. Dan Adriana meminta tolong kepada Adam untuk menyelamatkan si Acil yang telah ditangkap oleh Ismail, dan membawanya menggunakan motor terbang. Adam pun segera mengejar mereka. Justice of Society juga turut membantu mereka mengejar para Intergang. Adam terus membantai satu persatu prajurit Intergang. Namun ia tetap tidak menemukan keberadaan Ismail. Di sisi lain, Dr. Fate datang menyelamatkan Karim yang sedang terluka. Dan kini kita akan melihat Adam yang terus mengejar musuhnya sampai ke ujung dunia. Dr. Fate memberi saran agar Adam menyandra salah satu prajurit untuk menginterogasinya. Namun, Adam sudah membunuh mereka semua. Di pesawat, Cyclone berhasil menyelamatkan Karim dan Dr. Fate membaca pikiran Adriana dan menyuruhnya untuk tetap tenang karena anaknya pasti akan kembali. Tiba-tiba, Hawkman datang membawa tawanan. Namun, Adam menggunakan caranya sendiri untuk menginterogasi tawanan itu dengan membawa mereka ke atas langit dan menanyai mereka. Dan jika mereka tidak tahu, maka ia akan menjatuhkan mereka dari langit. Sadis ya guys. Akhirnya, mereka tahu kalau Ismail membawa si Acil ke markas Intergang yang berada di tengah gurun. Di sini, Hawkman kesal karena Adam bertindak sesuka hatinya saja, dan mereka pun sempat adu mekanik. Saat Adam meninjau lemari, ternyata si Acil menyembunyikan mahkotanya di situ. Mahkota itu terdapat tulisan berupa "Matilah untuk hidup", yang mereka tidak tahu apa artinya itu. Adriana mendesak mereka untuk mendapatkan anaknya kembali jika mereka mau mahkotanya. Dengan terpaksa, mereka harus datang ke markas Intergang guna menyelamatkan si Acil. Setelah itu, Dr. Fate yang memiliki kekuatan dapat melihat masa depan melihat Hawkman mati di pertempuran ini. Sebelum menyerbu ke markas Intergang, mereka menyusun sebuah rencana. Namun tidak dengan Black Adam, yang langsung menerobos pertahanan dari Intergang. Dan akhirnya, si Adam sampai ke markas Intergang dan bertemu Ismail. Ismail mengancam akan membunuh si Acil jika mereka tak menyerahkan mahkota itu. Dengan terpaksa, Adriana pun menyerahkan mahkota itu. Black Adam yang marah, tiba-tiba Black Adam berhasil menyelamatkan si Acil dan juga berhasil membunuh si Ismail. Namun, Acil mengalami sakit. Hawkman pun mendatangi Adam, dan akhirnya Adam curhat ke Hawkman jika yang mendapatkan kekuatan dari penyihir agung itu adalah anaknya Adam. Namun, anaknya ingin menyelamatkan ayahnya, yaitu Adam, karena kondisinya waktu itu sekarat. Namun, si anak Adam meninggal karena dipanah oleh pasukan musuh. Adam yang telah emosi menjadi murka dan dengan membabi buta menghajar seluruh pasukan dan membunuh sang raja. Akhirnya, Adam pun sadar kalau dirinya adalah ancaman bagi manusia, sehingga ia mengucapkan mantra Shazam yang membuat kekuatannya menghilang, dan dia dibawa oleh Hawkman dan yang lainnya ke sebuah fasilitas militer bawah air. Di sana, Adam pun harus dimasukkan ke tangki yang berisi air,
agar ia tak bisa mengucapkan kata Shazam lagi. Di perjalanan kembali ke Handak, Dr. Fate merasa ada yang janggal. Ia melihat masa depan kalau Hawkman tetaplah mati di pertempuran nanti. Adriana dan Cylon juga merasakan hal yang serupa, dan mereka mengartikan mahkota itu sekali lagi. Dan kini mereka paham apa yang dimaksud oleh mahkota itu. Mati adalah jalan kehidupan, yang berarti orang yang dibunuh oleh Black Adam dapat terlahir kembali berkat kekuatan iblis yang menghidupkannya kembali menjadi Sabak. Dan kini Ismail kembali ke dunia sebagai Sabak. Dengan kekuatan supernya, ia pun membantai para anggota Justice of Society. Sabak masuk ke dalam reruntuhan istana, dan Dr. Fate bilang kepada Hawkman kalau ia bisa merubah takdir Hawkman untuk menyelamatkan nyawanya, walaupun itu mengorbankan dirinya sendiri. Sabak yang ingin duduk di singgasananya dicegat oleh Dr. Fate yang menggunakan jurusnya. Dan sambil kelahi, Dr. Fate mencoba membangunkan kembali Adam menggunakan kekuatan telepatinya. Adam pun berhasil bangun, dan ia segera naik ke permukaan air. Di sisi lain, ternyata Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak, dan ia pun meninggal. Sabak pun duduk di singgasananya, dan ia mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sabak memanggil prajurit neraka untuk menginvasi Handak. Adam, yang saat itu sedang sekarat, disuruh oleh anaknya agar tidak menyerah, karena manusia di bumi sedang membutuhkannya. Ditambah lagi, si Acil memimpin rakyat Handak untuk bersatu melawan prajurit neraka. Adam pun tiba tepat waktu dan segera berduel dengan Sabak. Saat pertempuran, Adam terdesak oleh Sabak. Beruntung ada Hawkman yang datang menggunakan helm Dr. Fate untuk membuat jurus 1000 bayangan yang menahan Sabak. Dengan kekuatan penuh, akhirnya Black Adam berhasil membelah jasad Sabak hingga akhirnya ia menang. Dan para rakyat Handak pun akhirnya terbebas. Hawkman menyuruh agar Adriana menjaga Adam baik-baik, dan Adam langsung coba menduduki singgasananya. Namun, Adam tak suka menjadi seorang raja. Ia akan tetap menjadi superhero yang melindungi warga Handak. Kemudian, kita akan melihat Adam yang dihubungi oleh Amanda Waller. Dan setelah itu, ia didatangi oleh Superman yang mengajaknya diskusi. Ayo, mau ngapain? Dan film ini pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.